Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limu'allimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulama'ina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li'awliyati sa'ati wa lisamu ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, khususan ila ruhi musannif muallif kitab Sulamut Taufiq, wausan ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peteroman Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis wa farahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufiq setiap hari Senin pada maghrib di Masjid Jami Al-Kautsar Intro Kepomas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online
mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'mata, wa salamah, wa sa'adah, wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala lan diniati iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala lan diniati ngenteni salat isya berjamaah lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, tasik membahas tentang babul min ma'asil lisani, maksiat-maksiatnya lesan, halaman 46 baris yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ma'asil lisani lan setengah saking pira-pira maksiatnya lesan. Minha diantaranya adalah wasu'alu lan ngelakoni ngemis, wasu'alu lan ngelakoni ngemis lil ghaniyyi marang wong sugih, bimalin kelawan arta, au khirfatin utawa kelawan pekerjaan. Para hadirin rahimakumullah, ada suatu perbuatan yang merupakan bagian dari maksiatnya lesan, yaitu wasu'alu li ghaniyyi bimalin au khirfatin, meminta-minta kepada orang kaya atau orang lain ya, dengan maksud memperoleh harta benda dan dengan maksud memperoleh pekerjaan. Ini harus dimaknai, sebab kalau nggak dimaknai akan menimbulkan salah paham. Dan salah satu maksud dari keterangan ini saya ambil dari kitab syarahnya, kitab Mirqatus Su'ud Syarah Sulamut Taufik, karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i Al-Maki Al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 1879 Masehi di Jannatul Ma'la Mekah. Para hadirin rahimakumullah, as-su'alun niku napa? As-su'alu secara umum di dalam bahasa Arab niku kata sanget. Wonten sing mengartikan as-su'alu itu adalah menanyakan. Ada yang mengartikan menginginkan permintaan. Ada yang mengartikan memohon, meminta bantuan. Tetapi dalam syarah Sulamut Taufik, kitab Mirqatus Su'ud Syarah Sulamut Taufik, karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, niku wonten keterangan sing dimaksud as-su'alu ai asy-syihadah. Ai itu cara Jawa tegese as-su'alu ai asy-syihadatu. As-su'alu tegasnya maksudnya adalah meminta atau memohon bantuan. Sehingga ta'rif atau makna asy-syihadatu dalam Mu'jamul Ma'ani Al-Jami' niku dikatakan sebagai bentuk isim, kata benda. Berarti orang yang melakukan asy-syihadah, orang yang melakukan as-su'al. Lah, perbuatan as-su'al ini di dalam fikih dinamakan tasawul, meminta-minta. Tasawul, meminta-minta. Niku perbuatan at-tasawul atau meminta-minta. At-tasawul, nggih. Kemudian nggih, karena isim kata benda, maka orang-orang yang mempraktekkan mengemis-ngemis atau meminta-minta, atau mereka memiliki keterampilan dalam mengemis, itu dilarang.
oleh agama, dilarang oleh agama, dan termasuk perbuatan min ma'asil lisan, perbuatan maksiat lesan. Para hadirin rahimakumullah, sedangkan khirfatun wa su'alu li ghaniyi malin au khirfatin, sing dimaksud khirfah nggih, sing dimaksud khirfah itu adalah pekerjaan nggih, dimaksud adalah pekerjaan. Tetapi khirfah ini dimaksudkan adalah pekerjaan yang ada keahlian, pekerjaan yang memiliki basis keahlian, basic keterampilan. Jadi kita dilarang untuk meminta-minta pekerjaan yang di luar basic keahlian atau basic keterampilan, sebab bisa nopo menimbulkan masalah di dalam pekerjaan orang banyak. Bagaimana hukumnya tasawul, hukum mengemis, meminta-minta pada orang lain? Kita sering melihat ya, keliling jaluk duwe, dan itu orang-orang itu saja di warung-warung kopi setiap mau istirahat niku keliling wong pancet ayo iku saja, berarti dijadikan suatu pekerjaan. Tapi wallahu a'lam, nanti kita akan bedah ini dalam syarah kitab Sulamut Taufik. Yang jelas hukum tasawul, hukum mengemis, hukum asalnya di dalam fikih adalah haram. Hukum asal haram. Ya, tetapi dikecualikan kalau terjadi keadaan darurah, keadaan darurat li hajat, utawa memiliki hajat tertentu sampai dia meminta, dikecualikan. Niki dalam kitab Mirqatus Su'ud Syekh Nawawi Al-Bantani. Wonten riwayat, ya, riwayat kita dilarang Kanjeng Nabi untuk meminta-minta atau mengemis-ngemis kepada orang lain. Niki riwayat dari sahabat Habasyi bin Junadah As-Saluli radhiyallahu an. Niki riwayat saking banyak ulama hadis, termasuk riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, Irak, dalam kitab Musnad Imam Ahmad wonten. Riwayat Imam Ibnu Huzaimah Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 923 Masehi di Naisabur, Iran, dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Wonten malih ten kitab At-Tahawi Al-Hanafi rahimahullah, sing wafat tahun 933 Masehi di Kairo, dan termasuk Imam At-Tabrani Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 918 Masehi di Isfahan, Iran, dan juga termaktub dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid karangannya Al-Imam Ali Al-Haythami Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1404 Masehi di Mesir, dan banyak yang lain. Artinya hadis niki riwayat banyak ulama hadis dan masyhur. Apa hadisnya? Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamrah. Barang siapa yang meminta-minta dan dia bukan golongan orang fakir, maka dia seolah-olah memakan bara api dari neraka. Man sa'ala min ghairi faqrin, jadi orang yang meminta-minta tapi dia bukan golongan orang-orang fakir, bukan golongan orang-orang zarurat, bukan golongan orang-orang miskin, maka dia, kata Kanjeng Nabi, faka'annama ya'kulul jamrah,
maka dia seolah-olah memakan bara api. Ini maksudnya adalah larangan. Kalau larangan itu harus dihindari, harus dihindari, ya. Sebab kalau larangannya Gusti Allah, larangannya Kanjeng Nabi, kalau di belakangnya ada ancaman, ini bahaya. Kalau baleni, le ono ayat, ono hadis, ya, burine ono ancaman, ya, dari Allah, dari Rasulullah, maka ini bahaya. Ya, ini ancaman dari Kanjeng Nabi. Jangan sampai kita melanggar perintah Kanjeng Nabi. Hadis niki diperkuat oleh hadis yang lain, hadis sahih Imam Muslim rahimahullah, sing wafat tahun 875 Masehi di Nasebur Iran. Beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, man sa'alan nasa an walahum takatsuran fa inna ma yas'alu jamran falyastakillah au liyastakthir. Barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan memperbanyak harta bendanya, sesungguhnya ia bagaikan orang yang meminta bara api. Terserah kepadanya mau mengumpulkan yang banyak atau yang sedikit, sama-sama disampaikan Kanjeng Nabi kayak orang yang meminta bara api. Ini merupakan ancaman Kanjeng Nabi, sebab Kanjeng Nabi ini benci terhadap orang-orang yang tidak butuh, yang bukan fakir, yang tidak punya hajat darurat, itu benci kalau dia meminta, apalagi punya fisik yang kuat, punya badan yang kuat, punya semangat yang muda, tapi dia meminta-minta, maka ini dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kemudian Nabi juga mengancam dalam teks yang lain. Hadis sahih Imam Bukhari rahimahullah, sing wafat tahun 870 Masehi di Bukhara, Uzbekistan. Riwayat hadis dari sahabat Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu an, yang wafat tahun 683 Masehi di Mesir. Napa hadise? Man yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhi mus'atu lahmin. Sapane wong barang siapa, man yazalur rajul yas'alun nasa, barang siapa selalu meminta-minta kepada orang lain. Dan mriki wonten kalimat yazalu, kalimat yas'al, ya, niku termasuk fi'il mudhari. Artinya orang yang minta-minta itu selalu baik dulu, baik sekarang atau yang akan datang, selalu meminta-minta kepada manusia. Maka Nabi mengatakan hatta ya'tiya yaumal qiyamah, nantinya ketika di hari kiamat, apa? Laisa fi wajhihi mus'atul lahmin, maka ketika ia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada daging apapun di wajahnya, tengkorak ngoten niku. Jadi menghadap Allah niku laisa fi wajhi mus'atu lahmin, di wajahnya tidak ada daging sedikit pun ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Bukhari Muslim rahimahumullah. Para hadirin rahimakumullah, kata sangat hadis-hadis Kanjeng Nabi yang melarang orang muslim untuk meminta-minta atau mengemis, apalagi mengemis itu dijadikan sebagai sumber dari penghasilan,
sumber dari pekerjaan, kecuali orang itu dalam keadaan terpaksa dan darurat, kecuali bukan modus untuk menjadi sumber pekerjaan. Niki para hadirin rahimakumullah, bahkan Kanjeng Nabi niku mengistilahkan orang-orang yang kuat bekerja, orang-orang yang tidak fakir kemudian meminta-minta kepada orang lain, maka Nabi mengistilahkan mereka memakai topeng. Jadi nggak sama dengan keadaannya. Sama tingali wong lek ngemis-ngemis no embong-embong itu pernah disut mbak TV nggih. TV disut niku sehari berapa juta penghasilannya. Bukan fakir, malah tumpahane Pajero ten TV niku. Masya Allah ya. Kanjeng Nabi dawuh, riwayat sahabat Samrah bin Jundab Al-Khilali radhiyallahu an yang wafat tahun 679 Masehi di Baqi Madinah. Niki riwayat Hasan dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Termes Uzbekistan. Nabi dawuh, annal mas'alata kaddun yakuddu bihar rajulu wajahu illa ayyas alar rajulu sultanan aw fi amrin la yudda minhu. Saat temene sesungguhnya orang yang meminta-minta itu adalah topeng, kaddun topeng ya, kata Kanjeng Nabi, yang karena dia ya menipu dirinya sendiri. Dikarenakan seseorang menipu dirinya sendiri, kecuali meminta kepada penguasa atau dia dalam keadaan nopo terpaksa, itu baru diperbolehkan. Para hadirin rahimakumullah, ten jerone kitab Syarah Sulam Taufik niku sing dimaksud seseorang yang memakai topeng ketika meminta-minta kepada orang lain niku wonten dua keadaan. Wonten keadaan memaksa secara terbuka, wonten keadaan terpaksa secara sembunyi dan terpaksa dengan berbohong. Artinya kalau orang meminta dengan terbuka semua kelihatan ya, Pak sedekah Pak, minta uangnya Pak dan sebagainya, terbuka. Tetapi yang berbahaya adalah meminta dengan memaksa secara sembunyi dengan niat untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Sinten sing ngomong niki Syekh Nawawi mboten kula. Memaksa tersembunyi-sembunyi dengan apa tadi? Dengan niat untuk mendapatkan ya sesuatu untuk dirinya, mempertahankan sesuatu untuk dirinya, seolah-olah ya itu milik sendiri, limilki kata Syekh Nawawi, milik sendiri, termasuk dari kategori topeng atau memaksakan kehendak dengan meminta tetapi sembunyi-sembunyi dengan cara sembunyi atau berbohong. Ini kategori dari keadaan memaksa dengan tertutup atau tersembunyi-sembunyi. Jadi tidak kemudian orang ketika meminta dengan memaksa itu memang kelihatannya buruk ya, tetapi lebih bahaya adalah memaksa dengan cara sembunyi. Ini perlu kita paham. Oh ternyata uang yang memaksa kehendak tidak hanya orang yang terbuka,
tetapi yang paling bahaya juga adalah memasakkan diri untuk dirinya sendiri dengan cara-cara berbohong dan sebagainya. Para hadirin rahimakumullah, meminta-minta itu juga bisa dihukumi mubah atau boleh, dengan catatan dia meminta-minta kepada orang lain dalam keadaan fakir, dalam keadaan darurat. Fakir dan darurat. Ini sudah sepakatan para ulama. Imam Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi, dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan maksudul babi wa ahadithi, maksud dari bab dan hadis-hadis yang terkait dengan meminta-minta, an-nahyu anis su'ali wattafaqal ulama alaih, meminta, melarang untuk meminta-minta. Ini adalah ittifaq, kesepakatan para ulama. Idza lam takun darurah, kecuali ketika dia dalam keadaan darurat. Ini menurut Imam Nawawi ittafaqal ulama, sepakat dari para ulama, tidak boleh meminta-minta kecuali idza lam takun daruratun, kecuali dia dalam keadaan darurat. Niki para hadirin rahimakumullah, jadi ada manusia dalam keadaan tidak fakir, dalam keadaan tidak darurat, dalam keadaan tidak punya hajat yang terpaksa, kemudian meminta-minta menjadi sumber pekerjaan dan dilakukan terus-menerus. Itu kata Imam Nawawi hukumnya haram, berdosa besar, dan diancam dengan ancaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita masih kuat, sehat, tidak fakir, tidak miskin, tidak darurat, dan mampu menghasilkan suatu pekerjaan apapun, tetapi dia tidak mau melakukan tasawul, meminta-minta, maka ittifaqul ulama hukumnya haramun, haram. Niki lek carane haram, maka hasilnya juga haram. Yang kedua, jika ada orang dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan darurat tetapi tidak fakir dan mampu bekerja, orang yang darurat tapi enggak fakir dan dia mampu bekerja, maka para ulama beda pendapat. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, ashabuna, menurut sahabat-sahabat kami dari mazhab Syafi'i, fi mas'alatil qadiri alal kasbi, terkait masalah orang yang kuat bekerja. Kuat bekerja, wajhaini, ada dua pendapat. Jadi ketika ada orang qadiri alal kasbi, kuat bekerja, kemudian meminta-minta karena darurat, itu kata Imam Nawawi ada dua pendapat di dalam ashabuna mazhab Syafi'i. Napa asahhuhuma, salah satu pendapat itu sahih annaha haramun lidhahiril ahadits, hukumnya tetap haram sesuai dengan teks hadis. Ini yang pertama menurut Imam Nawawi. Ada hukum yang kedua, apa? Wasani, hukum yang kedua halalun, halal tetapi ma'al karohati, diiringi dengan kemakruhan, dengan 3 syarat. Ketat sekali ya. Wong mampu, sehat, awake, iso golek kerjaan, tapi dia darurat.
akhirnya jaluk-jaluk nang wong. Maka menurut Imam Nawawi itu boleh halal ma'al karoha, tetapi diiringi dengan kemakruhan bisalasi syurutin, dengan 3 syarat. 3 syarat. Nopo syaratnya? Yang pertama kata Imam Nawawi, alla yudhillan nafsahu, selama dia tidak menghinakan dirinya. Jadi kalau wong kuat jaluk-jaluk tapi darurat, ya contoh sampean mampu ngoro-ngoro nyuwun sewu dolore anake atau sapa kecelakaan dan masuk ke ICU, panjenengan hanya punya uang 5 juta sedangkan habisnya rumah sakit 15 juta, darurat sampai jaluk-jaluk nang wong, nang dolore, nang tonggoe dan sebagainya. Maka kata Imam Nawawi tidak apa-apa, alla yudhillan nafsahu, selama tidak menghinakan dirinya. Ya. Yang kedua, wala yuliha fis su'al, tidak memaksa ketika meminta, ngancam, awas gak nyili, awas gak ngei, awas tak cegat tengah jalan, awas gak tajak ngopi maneh misalnya diancam. Gak boleh, apalagi dengan berbohong. Bisa bekerja, awake sehat dan mampu, tapi meminta-minta dengan berbohong, ini juga termasuk tidak boleh. Nomor 3 syaratnya, wala yudhiyal mas'ul, tidak memberikan gangguan terhadap yang dimintai. Contoh, wis ditolong wisan, ditakoki, ya bocah, ya bocah, opo karepmu lek mokso tak lek kowe jaluk ngancam, tidak boleh Pak. Syarat-syarat ini harus dipenuhi dengan 3 syarat. Fa in fuqida ahada hadhihi syuruti, dan ketika tidak dipenuhi salah satu syarat ini, kata Imam Nawawi, fahiya haramun, maka dia hukumnya haram bil ittifaqi, dengan kesepakatan ulama. Maka hati-hati ketika kita butuh kepada orang lain, meminta kepada orang lain, itu jangan sampai kita menghinakan diri kita, jangan sampai memaksanya, jangan sampai mengganggu kepada orang itu. Ini 3 syarat dari Imam Nawawi. Para hadirin rahimakumullah, yang jelas ada 2 tasawul sing dicela, sing buruk, sing elek. Napa? 1, meminta-minta dengan memaksa atau mengancam atau berbohong. Tidak boleh, kata Imam Nawawi. Jaluk mokso, jaluk ambek ngancam, jaluk ambek bujuki, ini tidak boleh, dicela oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama. Yang kedua, meminta kepada orang lain dengan tujuan untuk memperkaya dirinya, numpuk-numpuk dunia teko dikei-kei wong, ini tercela. Tercela, Pak. Tidak boleh. Okay. Dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, kitab Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari, karangannya Al-Imam Badruddin Al-Aini Al-Hanafi Al-Maturidi Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1451 Masehi di Mesir. Dia mengatakan, man sa'alan nasa, barang siapa yang minta-minta kepada manusia li ajli takatsur, dengan tujuan menumpuk-numpuk hartanya, fahuwa madmumun, maka dia adalah orang yang tercela. Ya, niki para hadirin
rahimakumullah. Telas. Lah, perbuatan tercela niki nggih oleh para ulama dipreteli malih. Sing dimaksud tercela niku napa? Akhirnya para ulama niki melihat, oh, wong jaluk-jaluk iku banyak faktor yang harus dihukumi. Contoh, wonten faktor permanen, ono faktor non permanen mendadak. Contoh permanen apa? Faktor ketidakberdayaan, faktor kemiskinan, faktor kefakiran dan sebagainya. Maka dia sulit mencukupi dirinya sendiri, tidak memiliki keterampilan untuk bekerja, dan juga termasuk anak-anak yatim, janda-janda miskin, orang tua yang sakit yang menahun, dan orang-orang fakir yang lain. Maka menurut Imam Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan untuk orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang fakir, orang-orang miskin dan yang lainnya, maka wajib kaum muslimin untuk peduli terhadap mereka. Wajib hukumnya. Sinten Imam Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1449 Masehi di Kairo Mesir, dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Wajib di sekitar kita ada orang miskin, ada orang fakir, ada janda miskin dan sebagainya, maka wajib bagi kaum muslimin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Wajib. Nah niki sarane macam-macam. Ono sarana santunan anak yatim, ono sarana kaleng 1000 sedina sedekah S3 lazisno, ono Masjid Al-Kausar, ono muslimat, macam-macam saranae, utawa panjenengan langsung memberikan langsung kepada yang bersangkutan, sebab nanti kita dikhawatirkan fi yaumil kiamah, ditanya oleh Allah, sekitarmu ono wong miskin, ono wong fakir, tapi awakmu tidak peduli, maka akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki semampunya. Yang kedua, kesulitan ekonomi. Contoh, pedagang bangkrut, gagal panen dan sebagainya, maka ini adalah kewajiban ulil amri, kewajiban pemerintah untuk mengatasi solusi bagi orang-orang yang gagal panen karena banjir, karena tsunami, karena gempa dan sebagainya, juga termasuk kewajiban dari sebagian kaum muslimin. Niki kebakaran dan sebagainya. Niki para hadirin rahimakumullah, atau faktor lain, faktor lain. Nah, wonten orang itu fakir tapi merasa cukup, tidak mau minta-minta, sebab dia terhalangi oleh berjuang di jalan Allah. Maka kita wajib untuk jika tahu menutup kebutuhannya. Niki wonten ten surat Al-Baqarah 273. Nggih. Napa Allah dawuh lil fuqara alladzina aksiru fi sabilillah la yastati'una dzurban fil ardi. Apa yang kamu infakkan, sedekahkan kepada orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena dia jihad di jalan Allah, ya, sehingga dia tidak bisa berusaha di bumi. Yaksabuhumul jahilu abniya min ta'afuf. Orang yang tahu, ya, orang yang tahu menyangka dia kaya, padahal orang-orang itu tidak tahu dia itu tidak mau meminta, ta'afuf, menjaga dirinya dari meminta. Bahkan Nabi tegur oleh Allah, Pak, ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa. Engkau Muhammad, kata Allah, jika mengenal ciri-ciri mereka,
orang fakir yang tidak bisa penuh kebutuhannya sebab berjuang di jalan Allah, lek ngerti Muhammad kata Allah apa? Lais alunasa hafa, sebab mereka tidak mau meminta-minta. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun harta yang kamu infakkan kepada mereka, sungguh Allah Maha mengetahui. Contoh kiai-kiai, ulama-ulama setiap hari 24 jam mikir santri, mikir pondok, mikir ngaji, mikir ilmu, maka kita boleh menginfakkan harta kita untuk beliau-beliau yang berjuang di jalan Allah dan tidak mau meminta-minta. Nih ya. Jadi nyai kiai, nyai ulama yang alim jangan khawatir. Allah jawab fa innallaha bihi alim. Allah mengetahuinya. Paham nggih? Aja eman-eman anake mondok sowan nok kiai sampean amplopi 50.000, 100.000, aja khawatir. Napa dalile? Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Niki paham nggih? Nggih amplop kiai sowan ngamplopi. Soalnya beliau-beliau niku Pak 24 jam mikir agama, mikir santri, mikir pondok, mikir berjuang di jalan Allah. Maka sebagian kiai-kiai itu tidak sempat bekerja untuk menafkahi keluarganya. Ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Niki. Nah, kalau kita tahu kata Allah ta'rifuhum, kalau kamu tahu ciri-ciri mereka, maka tunfiku, infakkan kepada mereka. Niki dalile wong sing sowan ngamplopi kiai. Lu baca nih kiai mikir umat, jelas fisabilillah. Yang kedua, pengemis gadungan. Nopo? Trik-trik tertentu. Gendong anak. Terus lagi diperban, dikai gete-gete, nggih. Terus di gawa. Napa niku? Sing niku macam-macam. Nggih. Itu terjadi terus-menerus setiap hari, menjadi pekerjaan. Maka inilah yang dikatakan haram, tidak boleh. Mendingan sampean kei wong-wong sing fakir-fakir sekitar kita yang butuh memenuhi kebutuhan setiap harinya. Syukur-syukur jika ada sekelompok dari kita setiap bulannya mengurangi hartanya, istiqomah untuk membantu beban orang-orang yang dari golongan fuqara, golongan masakin, dan golongan janda-janda yang butuh perhatian dari kita semua. Kita doakan orang-orang yang berjuang seperti ini itu tetap istiqomah, sehat walafiat, dan husnul khotimah dalam setiap amal dan perbuatannya, dan semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir. Wa ma tunfiqu min khairin, barang siapa yang berinfak di dalam jalan kebaikan, fa innallaha, maka sak temene Gusti Allah bihi alimun, mengetahui perbuatannya. Ojo kuatir gak didelok menungso, Allah wis delok. Ngoten Pak. Nggih, mugi-mugi dengan pelajaran ini saya pribadi dan kita semua bisa mengambil makna dan ilmu dan hikmah. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahya dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad